Halo, wow, kita ketemu lagi tentu saja hari ini hari yang istimewa di Moka Hangat. Modal kuat, usaha meningkat. Wah, ini yang hangat juga obrolannya karena saya, Tako Mintarja, tidak sendiri kali ini. Di podcast ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Rasanya saya akan memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk segera ngobrol. Jadi langsung saja saya perkenalkan dengan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM dari anggota Komisi A DPRD DIY. Selamat, salam sehat juga pastinya. Wow, luar biasa. Ini izin, katanya lebih biasa dipanggil nama kerennya Mas Bro Steve. Wah. Memang di kantor 54 teman-teman yang lain pasti biasanya manggilnya seperti itu sih. Mas Bro gitu. Mas Bro Steve. Wah, luar biasa. Berarti saya Mbak Bro Tako ya. Mbak Sis. Dan tentu saja bersama dengan kita juga ada Bapak Miono. Selamat apa kabar Bapak Miono? Alhamdulillah. Salam sehat Bapak. Sehat. Ya, dan Bapak Miono beliau tentu saja adalah PLT Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY. Terima kasih Pak di antara kesibukannya menyempatkan rawuh di sini. Sama-sama. Dan tentu saja tuan rumah kita juga. Selamat siang dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ibu Sri Nurkiat Siwi MMA atau biasa dipanggil Ibu Siwi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. terus. Semangat terus siap. juga ya. Iya, semangat ini menambah imun kan. Nah, sepakat, semangat yang menambah imun. Apalagi kalau hari ini kita akan berhangat-hangat dengan Moka Hangat alias modal kuat, usaha meningkat. Ya, happy terus ya. Happy terus. Nah, kalau ngomongin tentang pandemi nggak nyangka loh, ini sudah hampir 2 tahun kita ada di masa pandemi dan rasanya semua sepakat yang justru bermunculan dan juga bisa survive adalah UKM ya Bu ya, karena waktu awal pandemi rasanya semuanya jualan, baik online, baik kemudian juga menggunakan platform digital dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan berbicara juga pemanfaatan kris di era pasca pandemi. Nah, kris sendiri adalah pembayaran digital gitu ya, yang melakukan inovasi dan juga tentu saja ini kalau boleh dibilang adalah platform pembayaran digital. Nanti dikoreksi Bapak kalau saya ada yang salah mengenai kris ini. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini saya mau menyapa Mas Bro terlebih dahulu. Ya. Ini kayaknya keren Mas Bro. Mas gitu ya. Bro. Nah, ini dari Komisi A membidangi pemerintahan berarti ya. Nah, ini boleh minta pendapatnya nih Mas Bro tentang ekonomi kita saat ini setelah diterpa pandemi 2 tahun, apakah kita sudah mulai bangkit atau bagaimana ini? Ya, kalau kita ngelihat data BPS kemarin kan kita ada ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari BPS, kemudian ada dinas sosial dari pusat juga bercerita banyak terkait dengan kondisi di Jogja. Kalau kita ngelihat tingkat kemiskinannya memang tidak seperti yang kita bayangkan lah, kita inginkan bersama akan turun, tapi tetap dalam kondisi yang tidak nyaman angkanya gitu kan. Tapi dalam pertemuan beberapa kali gitu, saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan terkait dengan peran dari sektor UMKM ya, sektor UMKM terlebih kepada pelaku yang menerapkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teman-teman yang bergerak di sektor UMKM dan menerapkan atau mengimplementasi ataupun beradaptasi dengan perubahan zamannya sekarang ini dengan memanfaatkan TIK itu ya benar-benar bisa bertahan dan bisa berkembang. Tapi bagi teman-teman yang beradaptasinya masih belum baik ya kabarnya jadi tidak enak didengar gitu kan karena mereka tidak mau beradaptasi padahal perkembangan zaman terus menuntut seperti itu. Terlebih lagi kondisi Covid itu, Mbak. Jadi memang pasca dan waktu Covid ini memang transformasi digital kayaknya lebih kencang dari sebelumnya mau nggak mau begitu ya? Mau nggak mau, makanya ketika topiknya adalah bagaimana teman-teman UMKM itu menerapkan TIK dalam hal ini lebih khususnya adalah menerapkan QR kris ya, jadi Quick Response Indonesian S-nya tuh standar ya, oke. Jadi dengan menerapkan standar semacam itu orang akan dipermudah dalam proses pembayaran. Dan kalau kita ngelihat data BPS lagi Mbak nih ya, di Indonesia 272 juta
hampir 50%-nya angka usia di milenial dan Gen Z. Dan kalau kita ngelihat mereka kan behaviornya beda dengan yang generasi lama ya. Mereka lebih cenderung kepada cash ya, uang cash gitu untuk pembayaran dan lain-lain. Sedangkan generasi milenial, Gen Z itu kan akrab dengan gadget di mana ya. Kalau kita tarik lagi ke teknologi QRIS gitu kan, mau nggak mau kan harus menggunakan gadget, menggunakan smartphone untuk scan. Dan kalau kita ngelihat perkembangan zamannya cukup luar biasa. Yang dulu kan masing-masing merchant harus terhubung dengan bank tertentu. Jadi kalau kita buka produk A, tapi kita pengen semua orang bisa akses, harus terlibat dengan beberapa bank. Ya betul. Karena barcode-nya berbeda gitu. Harus jadi nasabah bank ini dulu baru bisa menikmati kalau sekarang fasilitas. Informasinya sudah berkembang cukup mengembirakan. Dengan satu QRIS itu kita bisa terinterkoneksi dengan berbagai macam bank ya. Jadi kita misalkan si merchantnya itu bekerja sama dengan bank A, padahal kita pembayaran dengan e-wallet yang berbeda gitu ya, pakai QRIS juga gitu, akan lebih mudah gitu karena ada interkoneksi. Dan yang lebih menyenangkan lagi ketika limitnya sudah bertambah gitu. Jadi ini nanti mungkin dari Bank BI akan menjelaskan lebih banyak. Jadi ketika kita berbelanja kan kemarin itu kekhawatirannya adalah limitnya terbatas. Kita mau beli misalkan batik, mau beli baju, mau beli apa UMKM ya. Cukup nggak nih? Gitu kan pertanyaannya selalu gitu. Cukup nggak nih? Bisa nggak nih gitu kan? Kekhawatiran masyarakat dulu kan seperti itu. Kita pakai teknologi beneran cukup nggak ya? Apakah saya harus pakai teknologi lawas gitu yang lama, pakai kartu debit, gesek ataupun masukin input selesai. Tapi ternyata limitnya sekarang sudah naik, nggak hanya 2 juta tapi sekarang 5 juta. Itu kan angka yang cukup menggembirakan gitu. Jadi orang pelancong ataupun pelaku UMKM atau orang penduduk lokal di Jogja yang ingin bertransaksi akan sangat dipermudah. Mau beli sesuatu yang dihasilkan di lokalan ini juga jadi dipermudah gitu. Baik UMKM yang levelnya masih belum naik level gitu, masih biasa, ataupun yang sudah naik level karena nanti produknya juga pasti berbeda ya. Karena produk semakin baik UMKM itu produk semakin bagus, harganya mungkin jadi lebih kompetitif juga. Dan harganya ketika kompetitif, masyarakat juga bisa memilih nih produk A, produk B yang harganya berapa, disesuaikan dengan budget mereka. Dan ternyata kekhawatiran itu udah nggak ada lagi gitu loh. Kalau kemarin kan bener nggak nih pakai QRIS aman? Kemudian hilang nggak duitnya? Transfernya gimana? Bener nggak misalkan saya belanja masuk ke rekening si penjual ke rekening yang tepat gitu. Yeah. Takutnya ke rekening yang lain ketika di cross check mereka nggak bisa cross check. Oh ini belum Pak, Bapak belum kirim gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Begitu pembayaran kita bisa tahu karena saya juga salah satu punya UMKM kecil gitu. Pas ini Mbak kopi gitu kan, punya warung kopi yang pakai menerapkan teknologi semacam itu gitu. Jadi begitu sangat dibantu sekali ya? Gitu. Udah pakai kris juga ya Pak? Iya, jadi kebijakan dari Bank Indonesia yang menginterkoneksi itu sangat luar biasa, mempermudah customer. Jadi menurut saya apapun produknya, apapun usahanya sekarang sangat dipermudah karena QRIS ini nggak hanya untuk kalangan atas ya, misalkan kafe-kafe yang besar atau outlet yang besar atau mall. Tapi ternyata saya ngelihat di masyarakat itu pedagang kecil aja bisa loh. Betul. Jadi warung kecil, bahkan bukan warung ya, gerobak pinggir jalan, lapak-lapak pinggir jalan, dia sudah memasang stiker QRIS gitu loh. Itu kan sangat luar biasa bagaimana pemerintah provinsi bekerja sama dengan bank, bekerja sama dengan ekosistem lain mendorong bahwa penggunaan QRIS itu akan sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Karena kita bisa langsung real time ya, ngecek. Kalau kita punya outlet banyak, misalkan UMKM itu punya beberapa tempat gitu ya. Kemudian pengen ngecek berapa sih penghasilan dari 1, 2, 3 tempat gitu ya. Misalkan itu dikembangkan oleh komunitas ya. Sangat mudah.
kontrol keuangannya sangat mudah. Ya, itu penting sekali Penting, karena salah penting satu yang kadang-kadang permasalahan yang terjadi di Iya. UMKM itu ketika flow dan kontrolnya itu tidak bisa terpantau begitu ya. Karena kalau sekarang kondisi pandemi kan kita menghindari kontak ya. Betul. Karena diduga juga ya uang itu juga kan dari tangan satu tangan lain seterusnya putar-putar juga tingkat resikonya jadi tinggi ya. Benar. Kadang-kadang Ada yang udah kesehatan. keterima kita yang udah lecek banget gitu. Suka sedih ya Pak ya. Wah, dari BI langsung sedih pasti. Udah warnanya sudah berubah. Nah. Waktu dulu kita masih oke-oke aja kan biarin ini masih duit. Tapi kalau sekarang kan ini tangan sopo ini Udah bekas dipegang siapa aja. Ya seperti itu kan. Nah dengan teknologi ini saya sangat luar biasa membantu nggak hanya merchant ya, nggak hanya penjual UMKM-nya tapi masyarakat. Dan kalau lihat target marketnya kan kalau kita ngeliat sekarang anak muda cukup besar, hampir 50% penduduk di Jogja pun sama profilnya bahwa milenial dan Gen Z itu mendominasi dan ke arah sana sih seharusnya semua orang. Baik, terima kasih Mas Bro. Panjang tapi sangat semua yang diobrol ini benar-benar yang memang kita alami sekarang ini. Sebelum ke Ibu Siwi saya ke Pak Miono terlebih dahulu nih. Nah ini Kris ini salah satu yang rasanya juga benar-benar dimanfaatkan. Kemudian kalau boleh tahu Bapak ini perkembangannya sampai sekarang seperti apa? Terutama hubungannya dengan para pelaku UMKM Pak. Iya. Iya tadi sudah disampaikan oleh Mas Bro ya. Saya curiga Mas Bro ini dari DPRD atau dari BI sih kok kayaknya. soulnya BI loh ini. Iya. 14 tahun kerja di sektor telekomunikasi, terakhir di Excel megang mobile banking. Oh, pas nih. Ya pas ya. Mobile banking. Siap-siap. Silakan Bapak. Iya, memang tadi sudah disampaikan bahwa untuk memfasilitasi masyarakat dalam transaksi pembayaran khususnya ya, itu memang tidak disiapkan secara tunai saja, tetapi juga secara non tunai sudah. Secara tunai memang banyak risiko di situ, terutama di kala pandemi ini karena pertukaran uang dari tangan satu ke tangan lain itu bisa menjadi media untuk penular gitu. Nah, saya cerita dulu yang uang kartal ya. Kalau ke masyarakat berbelanja secara tunai, sebenarnya uang yang beredar di masyarakat dan masuk ke Bank Indonesia itu kan kita olah. Kita proses demikian rupa, kita sterilisasi juga. Baru setelah itu yang tidak layak kita racik, yang layak kita edarkan lagi. Jadi uang yang beredar dari Bank Indonesia itu sudah dalam kondisi tersterilisasi. Namun kita akan sangat memahami kan perputaran uang itu kan sangat cepat sekali. Betul. Itu kan. Jadi memang ada potensi itu. Oleh karena itu ini sebenarnya pas juga Bank Indonesia menggencarkan kris di saat kondisi pandemi. Dengan demikian masyarakat kita dorong untuk melakukan pembayaran ini menggunakan kris. Ya, untuk mengakomodir transaksi yang agak besar, kita naikkan plafonnya menjadi 5 juta. Dan upaya-upaya yang kami lakukan secara nasional, kita di tahun 2021 itu mempunyai target memasang lah katakanlah mengakseptasi kris itu 12 juta merchant. Dan itu sudah terlewati. Wow, selamat Pak. Secara nasional terlewati. Nah untuk Jogja itu targetnya kemarin 300.000 merchant, itu juga sudah jauh terlewati. Wow. Sudah terlewati. Dan untuk di 2022, meskipun belum final, tetapi kemarin waktu pertemuan tahunan itu, Pak Gubernur kami menyampaikan targetnya nanti kita 15 juta merchant secara nasional. Nah, target merchant sudah terlampaui di Jogja. Nah, namun memang masih ada perlu tantangan-tantangan yang terkait kris ini adalah bagaimana mensosialisasikan kris ini agar itu bisa diterima oleh masyarakat dan bisa diimplementasikan langsung. Bisa dipakai langsung untuk melakukan pembayaran-pembayaran, transaksi-transaksi yang sampai dengan 5 juta.
Oleh karena itu kami akan terus giat melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat customernya maupun pedagang-pedagangnya gitu kita edukasi agar mereka bisa mengimplementasikan kris. Jadi tidak hanya sekedar dipasang, ya. Kalau sekedar dipasang sudah tercapai sudah ini, tapi harus diimplementasikan. Dimanfaatkan benar gitu ya Pak. Dimanfaatkan untuk betul-betul melakukan pembayaran. Ini tantangan kita di DIY. Karena selama sampai dengan saat ini harus jujur kita akui masyarakat di DIY masih senang menggunakan tunai, ya. Sehingga peredaran uang tunai kita itu juga masih cukup banyak. Tetapi memang secara akselerasinya transaksi yang menggunakan non tunai itu semakin meningkat, terus meningkat tajam. Nah ini terutama memang dilakukan itu oleh kalangan milenial terutama milenial itu. Kayak Mas Bro ini ya. Kalau Mas Bro sudah milenial yang sudah ke arah seniornya milenial. Seperti itu. Iya. Kami yakin di 2022 Jogja akan semakin baik, terutama dalam implementasi maupun akseptasi kris. Ya, luar biasa. Selamat terlebih dahulu Pak, karena targetnya sudah terlampaui jauh. Alhamdulillah. Ya. Semoga tidak hanya tadi dipakai, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan. Nah, kalau saya jadi penasaran untuk pemanfaatan kris ini lebih banyak ke mana Pak? UMKM menengah, kecil atau bagaimana? Atau mungkin ada data siapa yang misalnya yang pelaku-pelaku usaha kecil atau UMKM ini yang sudah melakukan, apakah ada yang benar-benar di pasar begitu misalnya Pak? Seluruh lapisan kegiatan ekonomi, baik itu di yang menengah terutama ya, menengah maupun yang kecil, yang mikro bahkan. Seperti misalnya ibu-ibu yang jualan pecel misalnya seperti itu di Malioboro itu juga sudah ada ininya. Krisnya. Jadi kalau mau bayar dengan kris pun sudah bisa. Ya. Bahkan salah satu kris itu langsung begitu kita bayar langsung itu mengkredit misalnya rekeningnya si pedagang itu. Gitu. Wow, luar biasa ya, benar-benar diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi yang di Malioboro tadi itu mungkin besok biar juga makin meningkat nilai ekonominya, menunya pakai bahasa Inggris. Biasanya kalau pecel gitu kan, kalau teh anget itu 2.000 begitu. Iced tea, hot tea 20.000. Pecel mungkin 15.000 begitu bilang vegetable with coconut sauce. Nah, itu makin meningkat. Aduh ini seru sekali obrolan kita. Nah, saya ke Bu Siwi terlebih dahulu. Ibu tentu saja yang langsung bersinggungan dengan UKM di masa pandemi sebelum penggunaan kris ini Bu, sebelum menuju ke penggunaan kris. Tapi saya pengen tahu Bu, setelah semasa pandemi dan kemudian sekarang ini sudah tatanan kehidupan baru, new normal dan segala adaptasinya, kondisi UMKM sendiri seperti apa sih Bu? Jadi kalau bicara kondisi UMKM, ini datanya juga dari Pak Mion. Jadi banyak mengalami kontraksi ya Pak, tapi tidak semuanya gitu. Tidak semuanya ini kan pasti kita akan melihat mana sih yang mengalami kontraksi, mana yang enggak. Di saat awal memang lebih banyak kontraksinya ini dampaknya karena pemasarannya gitu kan, karena alat produksinya masih ada, bahkan produksi waktu itu memang siap-siap untuk hari raya kan, kita itu kan dari triwulan 1 ya, di sekitar bulan Maret ini kan kita sudah mau hari raya, naluri dan itu memang jiwa entrepreneurnya udah muncul saat besok hari raya pasti produksi ini akan meledak gitu, maka mereka juga punya permasalahan di dalam bagaimana produk kami ini terpasarkan, sementara semuanya mengalami kondisi ekonomi yang down. Gitu. Nah, di sini ada produk-produk, ada pelaku UMKM yang mereka juga mengalami peningkatan. Apa ini produknya? Yang di saat itu memang di awal ini kan ketahanan pangan, mungkin kan kuliner foodnya gitu. Bagaimana kita harus imun ini? Waktu itu kan kita harus imun minum ini. Nah, maka produk-produk yang mengarah ke sana mungkin kesehatan, jamu-jamuan atau herbal ini yang semuanya kan akan ke sana. Ini kan juga meningkat. Tapi yang lebih craft, fashion ini memang mengalami stuck ya pada ini karena memang kebutuhan itu dulu yang diutamakan. Bagaimana ini maruh ke sana. Tapi
dengan ini kita harus sama-sama itu kami juga nggak sendiri dengan BI Bank Indonesia, bagaimana mereka harus tetap survive tapi tetap harus rambu-rambu terhadap pemutusan virus COVID ya. Virus COVID ini, maka salah satu alternatifnya bagaimana ini transaksi ini tidak tadi uangnya sudah kemana-mana dipegang siapa. Kalau dulu kalau dulu mbok dulu itu taruh di staker ini taruh di mana-mana, ini masih tapi di saat ini tidak hanya itu saja. Sebetulnya di dalam kris itu ada sebuah edukasi, menurut saya seperti itu. Jadi kita di dalam pandemi ini kan kita tidak tatap muka lagi pertemuannya. Kalau dulu mungkin sebelum COVID itu banyak difasilitasi, banyak yang melakukan promosi secara secara kita pameran di mana-mana gitu. Selama pandemi COVID kan ini mulai lebih banyak untuk di reschedule gitu, karena kan ini di banyak kerumunan kan gitu. Nah, ini lebih ke bagaimana transaksi itu online. Transaksi online otomatis kan mereka juga akan bicara terhadap pembayarannya itu online. Ada yang mungkin melalui banking, tapi ada juga yang sudah punya kris ya Pak ya. Jadi kan kita arahkan sana. Kalau sudah mempunyai ini akan ada satu edukasi terhadap digitalisasi manajemen mereka gitu. Ini menjawab terhadap sebetulnya permasalahan klasik nih Mas Bro, ini udah biasa permasalahan klasik dari para pelaku ini kan peragaan kita itu mikro, kita ini kan jauh lebih besar daripada yang kecil menengah ya. Maka masih banyak persoalan yang memang menjadi persoalan kita bersama yang harus kita dampingi bersama. Mereka ini mungkin lemah di dalam pencatatan manajemennya gitu. Nah, kalau sudah kris ini otomatis mereka masuk, alur ini kan masuk. Nah, ini kan tinggal menaik. Maka saat produk kami sudah seperti ini, laku ini, tapi saya butuh biaya ini. Nah, perbankan mungkin lembaga pembiayaan ini akan menanya cash flow-nya kayak apa, pencatatanmu seperti apa. Nah, selama si para pelaku ini nggak bisa menunjukkan, akhirnya lembaga pembiayaan ini kan tidak harus serta-merta akan mengatur, ikut mendampingi juga, tapi kan tidak di saat itu, karena kan kita yang ada hal yang ini kan tepat waktu di saat butuhnya sekarang, tapi karena pencatatan atau syarat-syarat yang dimaui oleh lembaga pembiayaan ini belum siap, ini kan mundur. Nah, dia dapat order sudah lepas sih, marketnya sudah lari. Nah, inilah sebetulnya di dalam edukasi, di dalam kris ini ada edukasi di dalam mereka itu akan lebih mudah digitalisasi. Kan target dari pemerintah juga digitalisasi terhadap UMKM ya Pak Miono ya. Ini kan arahnya ke sana. Tapi memang tidak mudah ini kan pasti di dalam kita melakukan, Pak Miono ini punya kebijakan yang besar gitu. Transformasi digital ini menjadi salah satu keniscayaan, tapi pasti harus kita lakukan. Ini resistensi mantep ya. Kalau Mas Bro itu kalau dompetnya tebel, wah kemana-mana mantep nih gitu. Sekarang nggak di sini tipis ya, tapi di sininya yang tebel. Nah, di HP-nya ini Mas Bro yang tebel. Nah, lebih bangga kalau pas bayar cetet, wah sambil mogenan sambil apa. Nah, ini kan sampai ke jalan-jalan sudah Pak Miono kan sudah sampai di pelosok-pelosok. Saya sering melihat kalau beli warung, kan ada krisnya ya. Saat kita akan membayar cash itu, udah deh saya pakai ini aja. Ini kan sebetulnya dari siapa ini? Dari kita juga, dari pembina. Kita juga selaku aparat. Ini membiasakan untuk transaksi itu. Oh, kalau saya bayarnya melalui kris ini, mereka akan ada pencatatan. Jadi kita usahakan juga di saat mereka sudah pasang, kami juga akan komitmen kita jangan sampai sudah pasang kita dorong-dorong tapi kita juga cash. Nah, ini kan sebetulnya kan butuh komitmen. Kita ini semuanya kolaborasi yang kalau saya melihat hubungannya ini mutualisme, saling membutuhkan gitu. Jadi membutuhkan itu di saat program kita akan jalan, ini bukan dari pihak kami, dari mereka bukan menjadi objek saja, juga akan menjadi subjek juga. Iya. Menarik sekali dan tentu saja sekali lagi itu tadi ya, pencatatan manajemen itu yang kadang kala yang membuat UMKM kadang-kadang
kayaknya lakunya banyak loh. Tapi kok rano aset omsetnya ya. Nah, nanti belum lagi ngitung buat jagung. Nah, belum lagi nanti ngitung HPP dan lain sebagainya. Nah, Kadang-kadang di situ ya. Iya, Tapi betul. minimal dengan pencatatan yang jelas jam segini transaksinya. Ya, yang beli itu dari mana, ekonomi. Oh, ini bosnya BI Pak Miono. Wah, ini berarti produk saya ini diminati oleh kalangan ini dong gitu. Nah, ini kan sudah menjadi melihat terhadap apa ya, tren atau algoritma terhadap pasar kita gitu. Betul. Nah, sekarang ke Pak Miono kembali nih. Pak, untuk bisa mendapatkan kris sendiri ini khususnya untuk pelaku UMKM gitu ya. Sehingga biar lebih mudah dan tahu kemanfaatannya itu bagaimana sih Pak tata caranya? Ya, tata caranya ya bisa langsung menghubungi ke perbankan atau ke PJSP, atau dengan cara nanti tentu saja harus membuka rekening, misalnya betul rekening di bank, lalu mendownload aplikasinya seperti itu. Sebenarnya tidak sulit, sangat mudah lah, sangat mudah. Bagi di masyarakat di Jogja ya silahkan bisa pilih ke perbankan atau misalnya ke PJSP itu ya ada OVO, ada Link, ada macam-macam, ada Gojek dan macam-macam. Jadi gitu. pilihannya banyak dan silakan. Sangat mudah karena tinggal datang ke salah satu perbankan saja pasti akan dibantu di sana ya Pak ya. Dan kalau saya pikir-pikir dengan kris ini juga mengecilkan kemungkinan mendapatkan uang palsu ya berarti ya. Oh iya, otomatis itu salah satu tujuannya, meskipun itu secara blessing in disguise ya. Itu salah satu untuk menghindari itu uang palsu. Dengan adanya pembayaran digital ya Pak, berarti kan terhindar dari uang palsu. Ya, itu juga salah satu efek samping lain yang saya bayangkan. Kadang-kadang kan juga kayak misalnya di pelaku UMKM di Malioboro, di mana kadang-kadang juga nggak tahu ternyata memang ada uang palsu yang diterima, dan itu kerugian pasti akan terasa ya dengan kalau mendapatkan uang palsu. Ini juga salah satu manfaat lain. Nah, kembali ke Mas Bro nih, kalau selaku anggota DPRD DIY nih, kalau boleh tahu dorongan kebijakan yang seperti apa yang kira-kira mungkin sudah diupayakan untuk berpihak kepada UKM agar semakin kuat dalam meningkatkan tentu saja ekonomi kita gitu. Terkait dengan penerapan teknologi biasanya kan ada resistensi ya. Masyarakat belum paham, masyarakat belum tahu, takut. Jadi yang paling pertama didorong adalah sosialisasi. Bagaimana pihak dewan itu juga setuju ataupun mendorong adanya kegiatan-kegiatan semacam ini. Ini salah satu kegiatan literasi, kegiatan mengedukasi masyarakat terkait dengan penerapan teknologi. Dalam hal ini adalah QRIS ya. Karena banyak juga yang masih belum tahu, masih takut gitu. Apakah benar uangnya tertransfer? Jangan sampai sudah beli, misalkan pedagang kecil ya. Mereka sudah menjual harga 500.000, padahal dia cuma punya barang mungkin hanya 1 juta. Kemudian ternyata transfernya salah, bukan ke dia gitu. Ketakutan semacam itu muncul sebenarnya. Padahal kan enggak. Tadi seperti proses pendaftaran sangat mudah. Kita hanya menjadi nasabah di salah satu bank. Dan jangan salah Mbak, kita punya bank sendiri kan, BPDDI juga sudah punya gitu. Punya. Jadi untuk UMKM di Yogyakarta kita mendorong agar semuanya juga nggak usah takut lagi, dan bagaimana supaya mereka yakin ya, salah satunya dengan kegiatan semacam ini ada benefitnya loh, dan kita bisa menyampaikan tidak hanya UKM A, B, C, tapi hampir tadi yang seperti disampaikan bahwa penerapan implementasi QRIS di Yogyakarta sudah 300.000, itu sangat luar biasa. Betul. Entah itu dari UMKM, entah itu dari bisnis yang lebih tinggi, tapi angka itu sungguh luar biasa, dan saya yakin itu pasti juga dari sektor UMKM juga ada yang menyumbang angka tersebut. Dan kita mendorong terus bahwa untuk ke arah kedepannya, untuk ke arah transformasi digital, mau nggak mau sekarang pelaku bisnis, government,
kemudian customernya juga harus ikutan. Karena kita nggak bisa bilang enggak kondisi sekarang. Apalagi waktu dulu kita masih menunda ketika COVID ya. Nanti deh, masa sih iya tukang jualan gorengan harus pakai teknologi, jualan pecel pakai teknologi. Sekarang nggak bisa, mau nggak mau mereka harus menerapkan karena persaingannya sudah berbeda. Apalagi kalau kita jualan online ya. Kalau saya bisa sebut nama brandnya gitu, Gojek, Grab, kemudian yang lain itu udah sangat masif jualan, membantu proses penjualan ya, channel pembayarannya juga sama, dia punya channel pembayaran kan, e-walletnya juga dia punya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi kita di Dewan itu sangat mendukung sekali dinas-dinas terkait ya. Nah, dalam hal ini dinas koperasi juga kita mendukung sekali jikalau memang ada kegiatan yang semacam ini mengedukasi. Kita tidak bisa lagi mengumpulkan semua orang duduk bareng kemudian kita ajarin lagi gitu. Karena memang habitnya kan sudah bergeser. Kita 2 tahun ini habitnya kan bergeser. Banyak orang mencari informasi bukan lagi datang ke satu tempat tapi mencari di internet. Itu habit kita sekarang. Nah, kita berharap bahwa semua dinas terkait memproduksi banyak informasi-informasi dalam bentuk tidak hanya yang konvensional tapi juga ada porsi yang ke digital. Yang dulu misalkan 100% hanya tatap muka, itu mungkin bisa dikurangi kemudian produk edukasinya dalam bentuk digital. Ya. Nah seperti ini kan ini nggak akan hilang. Ya. Apalagi katanya akan diupload di channelnya Dinas Koperasi, itu tidak akan hilang. Banyak orang pasti akan mengakses, mencari informasi terkait dengan konten-konten ini. Benar nggak sih Dinas Koperasi mendukung? Benar nggak sih BI menjamin bahwa interkoneksi itu sudah berjalan? Benar nggak sih limitnya 5 juta? Jangan-jangan saya udah daftar ternyata hanya 2 juta padahal transaksi saya pengennya 5 juta. Atau dewannya apakah cuma diem-diem aja gitu nggak bantu? Kan dengan semacam ini masyarakat jadi tahu bahwa lintas sektor ini kita saling mendukung untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Kita paham betul bahwa tanpa teknologi untuk bertahan di kondisi semacam ini berat. UMKM apapun kelasnya harus juga bertransformasi. Paling minim tadi ya dengan QRIS itu gitu. Ya. Jadi itu salah satu bentuk yang kita lakukan hingga saat ini gitu. Contohnya seperti ini kan penganggaran program kegiatan, bisa jadi anggota dewan tidak setuju soal anggarannya, bisa dicoret, akhirnya kegiatan semacam ini tidak. Salah satu bentuk dukungannya adalah semacam itu Mbak, teknis yang real kelihatan gitu. Ya. Dan sekali lagi bahwa dari sini masyarakat jadi bisa lihat bahwa lintas sektor itu benar-benar hadir sebenarnya untuk masyarakat gitu. Dan masyarakat juga jangan lupa untuk proaktif sebenarnya, untuk silahkan ya, semua sektor sebenarnya terbuka untuk berkolaborasi. Dan tentu saja komitmen itu tadi juga salah satu yang penting. Nah, jadi ingat tadi Mas Bro mengatakan terus melakukan mengikuti transformasi digital. Salah satunya di Bu Siwi ini kan ada ini ya Bu ya, kalau nggak salah aplikasi Sibakul ya Bu. Iya. Ini menarik loh. Ibu boleh menceritakan kemudian pemasaran UMKM dengan Sibakul ini, apakah juga kemudian beririsan dengan KRIS-nya juga Bu? Oh pasti itu. Nah, karena kan Sibakul ini kan menjadi sebuah wadah para pelaku UMKM baik koperasi maupun UMKM. Jadi ini adalah sebuah aplikasi ya Bu? Ya, ada yang berbasis web. Di situ ada data dari sisi para pelaku juga, para pelaku UMKM ya, dan koperasi yang itu sudah terklaster. Jadi kalau bicara ke sana terklaster, untuk apa nih klasternya kelas 1? Pasti kita akan melihat sebetulnya mereka ini keragaan datanya. Saya sering kemana-mana menyampaikan data ini paling penting. Karena apa? Tanpa ada data kita ini intervensinya mau apa? Krisnya udah berapa tadi Pak Milno ini kan seperti itu. Mas Bro juga menyampaikan kalau saya ke Mas Bro ke Dewan tanpa ada data yang sebetulnya kan jelas terukur, pasti saya nggak diklebet ini dong. Ini tadi kan makanya saat saya pengennya seperti ini, tapi dari legislatif
ini nggak bisa karena datanya nggak jelas, maka kami pun dengan Sibakul ini akan mengarahkan ke sana. Satu, informasi data tunggal itu penting. Di Sibakul inilah menjadi salah satu jawabannya. Nah, setelah itu bagaimana sebetulnya UMKM yang ada di sana? UMKM yang ada di sana itu kita lakukan pembinaan, pendampingan, baik skema mentoring maupun coaching maupun pelatihan yang ada di sana. Yang tentunya kalau bicara di fokus hari ini pasti salah satu pendampingannya terkait dengan pembiayaan. Saya sering menyampaikan, perlunya apa ini? Biaya, Bu. Tapi kalau kami tanya, biayanya untuk apa? Mereka kadang nggak tahu untuk apa ya. Nah, inilah fungsi kita. Pokoknya butuh aja, Bu. Pokoknya butuh aja gitu. Maka kita pun saat mendampingi kita harus, ini masih di posisi tataran kelas 1. Belum tahu, mungkin masih lemah terhadap, karena saat bisnis itu pasti Mas Bro, ini kan harus ada bisnis plan-nya, kecil-kecilan anak. Kita ini mau arahnya kemana? Yang tahu kan dari mereka. Kita mendampingi, iya kita akan mendampingi, kita ada konsultan-konsultan PLUT yang ada Pusat Layanan Usaha Terpadu itu juga akan mendampingi. Sebetulnya ini mungkin belum saatnya, mungkin sudah, tapi ini tatarannya untuk ini baru segini. Nah, di saat sekarang dengan mengikuti dinamika digitalisasi transformasi ini menjadi suatu kebutuhan, maka kita pun mengarahkan ke sana, aktivitasnya ke sana, baik dari sisi produksinya maupun dari sisi transaksinya gitu. Nanti maka di Sibakul ini juga kita arahkan yang tadinya pendataan dengan adanya pandemi Covid karena permasalahan tadi ada pemasaran, kami segera melakukan menjadi sebuah bukan marketplace tapi market hub. Maka di market hub ini kan salah satu transaksinya pasti kita tidak harus ketemu kan, kita ini online gitu. Nah, inilah yang sebetulnya tadi kris ini menjadi, dan kami juga melakukan pendampingan bersama dengan perbankan, dengan Bank Indonesia, dengan tadi BPD. Kita ada kelas-kelas kepada para pelaku usaha, dan ini saat kita kurasi kita arahkan ke sana. Ini memang ada ekosistem yang saling terkait. Di saat akan ada gimmick free ongkir, syaratnya harus punya kris gitu kan gitu. Di saat, nah ini kan menjadi kepatuhan ini karena ada paksaan sebuah sistem. Inilah betulnya kita nggak bisa. Ya, yang penting kris itu aja. Tapi nggak ada gimmick loh. Kalau mau free ongkir, kamu punya ini loh. Karena masyarakat sudah seperti ini. Kalau nggak ngikuti, ya masyarakat nggak akan mempunyai nggak minat terhadap apa. Sekarang ini semuanya kan bukan instan ya, tapi kayaknya karena kesibukan dari masyarakat juga, lifestyle yang memang berubah. Ini kan juga dunia hanya di genggaman. Saat Mas Bro di sini mungkin ini tadi sampai barang sudah kemana-mana, sudah transaksi kemana-mana dengan krisnya. Tapi saat kita punya kris, tapi lawan kita konsumen konsumennya mau produsen maupun konsumen itu tidak connect kan nggak bisa jalan. Ya. Ini memang sekali lagi ekosistem ini memang sedang hulu hilirnya memang harus jatuh gitu. Iya. Tapi yang penting juga adalah tadi ya, data itu menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan. Betul ya Pak Piono ya. Nah, kalau saya juga boleh tahu Pak, sebenarnya tantangan yang dialami oleh BI dalam hal ini untuk terus mensosialisasikan kris dan kemudian tidak hanya tadi memasang tetapi juga terus untuk konsisten menggunakan itu, di mananya sih Pak? Di penjualnya atau pembelinya atau di sisi mananya Pak? Dua-duanya. Ya dua-duanya, antara pembelinya juga penjualnya itu kita edukasi. Jadi kita melakukan sosialisasi di berbagai tempat. Itu kawan-kawan saya itu sudah sering sekali, hampir tiap bulan kita melakukan kemana, ke Gunung sampai Kidul, ke pasar-pasar gitu sampai ya, ke pasar-pasar di di Malioboro itu sudah kita bentuk komunitinya ada di situ. Kemana-mana itu sudah kita lakukan sosialisasi. Tetapi memang ya ini kan suatu cara pembayaran yang baru itu perlu waktu lah, perlu proses seperti itu. Adaptasi lagi. Bahkan sekarang coba bayangin ya, kris itu sekarang tidak hanya yang tertempel-tempel di angkringan dan macam-macam itu. Ada kris yang namanya kris tanpa tatap muka. Jadi kita misalnya mau transaksi dengan orang di Balikpapan, di kota Balikpapan di sana bisa menggunakan kris tanpa tatap muka. Nanti misalnya dari Balikpapan kirim QR-nya melalui WA seperti itu, lalu melalui WA itu bisa diproses di situ, jadi bisa melakukan transfer
transfer yang biayanya tidak ada gitu. Nah, jadi itu. Wah, ini sesuatu yang ini sangat ya, ini ya. suatu terobosan baru. Jadi tidak harus COD lah, tidak harus COD, tetapi bisa dilakukan itu. Bahkan di bulan Agustus kemarin, di 17 Agustus ya, Agustus 2021 kemarin, kita sudah membuka hubungan untuk menggunakan transaksi secara kris ini dengan Thailand. Jadi transaksi luar negeri. Jadi turis-turis Thailand yang mau masuk ke Indonesia dengan menggunakan mobile banking mereka, lalu nanti bisa di scan di QR code di Indonesia sudah bisa. Jadi tidak harus ke tukar duit dulu misalnya ke money changer kayak ini, tidak usah. Demikian juga turis Indonesia yang mau ke Thailand itu juga sudah bisa menggunakan kris ini. Nah, terkait dengan hal ini kami juga akan mencoba dengan di Arab Saudi mungkin ya ke depan gitu, karena banyak kita yang ke sana. Mudah-mudahan itu segera bisa diproses dengan baik. Jadi masyarakat ke depan akan kita mudahkan dan masyarakat jangan khawatir nanti salah bayar, salah rekening enggak. Jadi kita sebagai regulator sekaligus kita sebagai akselerator di situ akan berusaha semaksimal mungkin lah agar kris ini menjadi handal tidak hanya di yang tatap muka tetapi juga yang tanpa tatap muka gitu. Iya, ini bisa dibayangkan kalau ketika tadi Kris sudah sampai Thailand, kemudian semoga segera untuk sampai di Arab Saudi. Ini lagi-lagi ada potensi dan juga peluang dari UMKM untuk benar-benar tanpa batas dan lebih mudah dalam melakukan transaksinya itu juga sangat menarik gitu ya Pak ya. Dan ini adalah salah satu bentuk dukungan dari segala sektor itu tadi untuk pemulihan ekonomi khususnya melalui UMKM. Nah, saya tambahkan dikit. Boleh Bapak. Untuk di Jogja data ya, itu kita Bu Siwi kan sangat tertarik dengan data. Betul. Data transaksi yang menggunakan kris itu rata-rata per bulan sudah mencapai 30 miliar. Wow. Sampai dengan 30 miliar dan ini sudah mengalami peningkatan 300% dibandingkan 2020 dibandingkan setahun yang lalu. Dengan adanya pandemi Covid itu ada sebuah hikmah juga ya Pak ya. Hikmah juga, iya itu tadi. Dan ini didominasi dari data yang ada itu oleh kaum milenial. Kaum milenial. Ini tantangan kita untuk mengedukasi generasi kolonial seperti saya. Itu generasi Mas Bro senior tadi ya. Menjadi penting gitu. Tapi cukup cepat ya untuk kenaikan sampai 300% loh dari 300% dari 2020. 2020 ini ya luar biasa. Lompatan yang sangat luar biasa ini ya. Karena cukup mudah Mbak. Misalkan kalau habit yang lama ya gitu, kita mau transfer, kita harus tanya, Mbak nomor rekeningnya berapa? Ya. Masih ngapalin Nomornya panjang gitu kan, 12 nomor. Masih catat-catat gitu. Itu sekali, habis itu besok lagi, Mbak aku mau beli lagi. Transfer ya, nomornya berapa? Nah, kalau sekarang Pak itu enggak, hanya kita sodorkan aja. Iya, langsung. Barcode itu yang static QR-nya. Static QR kan semacam itu. Ya. Karena UMKM-nya tidak punya alat untuk mengenerate generate apa itu. Kalau misalkan sudah cukup besar gitu ya, UMKM-nya cukup besar, mungkin bisa keluar naik kelas, kemudian barangnya diekspor keluar, kapasitasnya besar, mungkin dia bisa beli ataupun bisa memprovide alat untuk membuat QR-nya. Makanya tadi yang disampaikan dikirim itu QR-nya. Nah itu kan ternyata pihak Bank Indonesia itu memfasilitasi standar khusus antara yang statik maupun yang dinamik. Itu saya sangat mengapresiasi bahwa Bank Indonesia juga melihat ada yang buat yang kalangan UMKM kecil nih, yang mikro gitu kan tidak punya uang untuk budget untuk membeli alat gitu ya. Bagaimana caranya? Dengan stiker aja, itu yang statik. Tapi kalau yang udah tinggi gitu, menengah gitu, generate dia pakai semacam apa ya namanya? Alatnya itu ya. Alatnya kayak edisi, mirip kayak edisi. Mirip kayak semacam edisi gitu. Itu menurut saya sangat luar biasa. Kemudahannya Mbak. Jadi kemudahan, keamanan, kemudian kita mau transaksi dimanapun aja bisa gitu, kapanpun aja bisa. Efektif, efisien ya. Iya, efektif, akuntabel. Tanpa perlu mengingat-ingat nomor rekening bank apa gitu kan.
itu biasanya Belum lagi namanya males tadi gitu. yang bener nggak ya belakangnya, jangan-jangan Iya. salah dan lain sebagainya. Kadang kalau kita transfer yang model manual ya Mbak gitu, misalkan kita beli sesuatu, misalkan nama kita panjang gitu. Nama yang belakangnya kita nggak hafal, bener nggak nih? Kepotong Handono lagi nama gitu, belakangnya. kepotong gitu kan. Nggak, ya bener nggak Meragu nih? juga ya mau Iya. transfer ya. Apalagi jumlah besar. Ya, Nah, itu jadi Antar bank lagi, apalagi antar bank. Waduh gini gimana nih gitu kan. Tapi dengan sekarang ini sangat mudah Mbak, tinggal scan, masukin nominal atau scan. Oke. Oke, udah. itu sebabnya 300% lonjakan Ya, itu lonjaknya. itu luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong tadi Mas Bro menyebutkan naik kelas, saya jadi mengingat nih Bu Siwi ini juga sering mengatakan naik kelas gitu ya. UMKM tuh jangan cuma di situ-situ aja, terus tumbuh dan selain tumbuh tapi bagaimana tetap sustainable itu tadi ya. Jadi keberlanjutannya tuh lama begitu. Nah dengan kris ini juga mungkin salah satu upaya untuk bisa naik kelas nggak sih Bu? Ketika mau bayar pakai aduh Mbak cash aja lah, nggak bawa saya tinggal kris nggak ada. Akhirnya nggak jadi, nggak beli kan. Satu gitu. peluang lagi Ya. gitu. Benar nggak Bu ini? Ya gitu. Jadi kalau bicara regulasi ya di UMKM untuk naik kelas ini, naik kelas ini kan saya memberikan motivasi. Kamu harus naik kelas. Naik kelas ini bagaimana dari yang lokal ke regional ke nasional ke global gitu kan. Tapi untuk itu sebenarnya ada parameter yang memang sudah kami ada di meta indikator kalau bicara di dokumen perencanaan untuk naik kelas kan UMKM-nya Bu Siwi dari mana kontraknya? Mereka akan naik omsetnya kan seperti itu. Omsetnya ini akan naik kalau apa? Kalau produknya pasti mereka juga akan jalan dalam sisi aktivitasnya gitu. Nah, tapi untuk naik kelas dari mikro ke kecil ke menengah ini kan memang kalau bicara terhadap undang-undang lebih-lebih undang 20 omsetnya dari 300 menjadi lonjakan 5 miliar ini kan jadi berat kan gitu. Maka kami pun di kebijakan di lokal yang ada di Sibakul naik kelas ini dari tadinya yang belum memanfaatkan kris, sekarang kris itu sudah kita anggap naik kelas karena dia sudah ada kenaikan kelas dari sisi pemahaman gitu. Pemahaman mereka mau untuk bergerak berubah. Kalau mau naik kelas ini harus melejit dari sisi aktivitas transaksinya. Karena kami sering saya sampaikan kita ini di pemerintah kami Pak Miono dengan kami dengan dari legislatif pasti kita juga bicara masyarakat ini kan akan mengangkat mereka, akan mengajak mereka untuk lebih makmur lagi ya gitu, lebih naik lagi. Bagaimana yang tadinya informal menjadi formal. Saat ada kris ini kan akan mudah, saat akan memformalkan gitu kan, ada kepastian, memberikan trust kepada lawan kita. Lawan kita itu dari sisi pasar kita, oh seperti ini loh. Saat akan ke perbankan, trustnya kan yang dilihat sekarang bukan aset yang berbentuk gitu ya Pak ya. Cash flow ini menjadi yang utama. Kita punya aset 2 miliar tapi ke lembaga perbankan mungkin tapi kok ini stuck nggak pernah ada cash flow. Nanti ini bagaimana nih angsurannya? Karena dari sisi pembiayaan kami bicara pasti tepat terhadap penyalurannya, tapi kita lihat pemanfaatannya seperti apa. Pengembaliannya juga seperti apa. Maka kris ini menjadi salah satu digitalisasi jejak digital bagi para pelaku UMKM-nya. Betul. Wow, luar biasa. Dia akan meningkat loh begitu. Ya. Jadi jejak digital itu ternyata juga diperlukan oleh pelaku di kris ini menjadi salah satu UMKM dan cukup dengan kris kalau minimal kalau mau memulai ya biar nggak pusing-pusing sehingga udah kelihatan cash flow-nya tadi ya Bu ya. Ya karena kan sekarang kan lifestyle-nya sudah punya kris belum gitu kan. Sudah kayaknya ini sudah oke nih. Wah gitu kan. Jadi kan lifestyle anak-anak juga udah langsung gitu. Ya terbuka mindset-nya. Ya sekarang kan dompet digital ini paling penting ya Pak ya. Bukan dompet yang tebel ada beberapa cutnya Pak Mas Bro ini mungkin banyak lupa. Pinnya sana lupa, ini lupa. Nah ini dengan ini udah beres ya. Betul sekali. Kalau dulu dompet tebel isinya kartu nama, sekarang udah nggak ada juga kartu nama ya Bu udah. Dompetnya ada di sini. Nah dompetnya udah di sini Ada di nih HP. gitu. Di HP ini. Makanya kalau Mas Bro ini kalau ketinggalan HP-nya bingung, tapi kalau ketinggalan pendampingnya masih biasa-biasa aja. Kalau handphone yang ketinggalan panik ya Bu ya. Panik gitu. Karena semua di situ. Betul. Nah Pak Miono kembali nih Pak. Jadi nyata sekarang ya bahwa dukungan dari BI dengan krisnya itu terutama dukungan terhadap UMKM ini
salah satu yang memang terus dilakukan BI, dan meskipun kalau boleh melihat tadi data lagi itu kayaknya aman lah, udah 300% kenaikannya, target-target terus tercapai, tapi pastinya nggak berhenti di situ ya Pak ya. Oh, enggak. Nah, untuk Jogja sendiri ini apa Pak nextnya yang akan dipersiapkan BI khususnya untuk UMKM? Yang pertama adalah kami nanti kan akan dapat jatah dari Jakarta, Jogja harus targetnya sekian. Nanti itu akan kita laksanakan tentu saja ya, 15 juta itu kan nasional. Nasional gitu. Betul. Itu dari aspek mengakseptasi krisnya ke merchant-merchant. Target yang kedua saya pikir memang yang akan kita lakukan terus adalah edukasi ya, edukasi kepada siapapun itu, baik masyarakat konsumen maupun pedagangnya maupun produsennya seperti itu. Terus yang tidak kalah penting juga adalah ini implementasi untuk menggunakan kris. Jadi tidak tadi seperti saya katakan tidak hanya nempel kris tapi bagaimana ini agar kris ini benar-benar menjadi sesuatu yang bisa berguna yang luar biasa diimplementasikan untuk melakukan pembayaran. Jadi lifestyle ya, jadi bayar ya lifestyle. kris gitu. Jadi itu nanti mungkin jadi salah satu program kerja kami di 2022. Ya, Pak. Selain mengakseptasi juga implementasi kris itu sendiri. Itu menjadi tolak ukur salah satu keberhasilan kami di sistem pembayaran gitu. Dan pastinya ini akan banyak yang kemudian semakin turun menjangkau kalau tadi diceritakan timnya ada yang masuk pasar, ada yang ke pelosok-pelosok, ini akan terus berjuang di situ ya Pak ya. Nah Mas Bro, ini mungkin juga boleh memberikan apa ya namanya ya, harapannya juga terhadap kris dan UMKM ini sehingga lagi-lagi tidak hanya punya tetapi jadi lifestyle itu. Apa sih yang memang harapan dari Mas Bro sendiri? Jadi tadi terkait dengan data ya, data profil pengguna. Kalau dulu kita bertransaksi ataupun berkegiatan tanpa ada implementasi melalui TIK, jejaknya kan gampang sekali hilang. Ya. Tapi dengan pemanfaatan teknologi itu selalu ada. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Wiono terkait dengan 300.000 itu profilingnya sangat luar biasa berharga buat Yogyakarta. 300.000 kita tahu akhirnya jadinya bahwa saya jadi tahu 317.000 ya 317.000 saya jadi tahu di Dewan jadi tahu ternyata sudah ada data, entah itu sudah diimplementasi, sudah ada transaksi atau belum lain soal, tapi sudah ada data bahwa ada merchant sudah diberikan QR kris, itu kan berarti by name by address sudah terdaftar 317.000. Profiling yang sangat luar biasa dan itu pasti juga terkait dengan lokasinya, ya kan? By name by address, lokasinya di mana, usahanya apa, tipenya apa itu ada pasti. Apakah itu mikro, UMKM atau sebagainya atau sektor misalkan makanan, minuman atau jasa atau apa itu ada profilingnya pasti semacam itu. Dan kalau kita sebagai pembuat kebijakan di mana dinas terkait sebagai implementator, jadi kelihatan di wilayah ini pelaku UMKM-nya apa aja, kemudian apa yang harus dilakukan, bantuan seperti apa akan mudah ke depannya. Basis data awalnya itu kita sudah punya sekarang jadinya kan. Dan itu sangat berharga. Sangat berharga sekali dari pihak Bank Indonesia ada, dari Dinas Koperasi juga, Koperasi dan UMKM juga punya. Itu kalau dikawinkan atau dikolaborasikan itu jadi informasi yang sangat berharga ketika kita ngambil kebijakan nextnya. Kita mau ngapain nih dengan data semacam ini? Misalkan ternyata yang sudah bertransaksi merchant yang kelasnya kelas A, kelas B, kelas C. Pembelinya ternyata dari kalangan milenial. Ternyata tidak, ternyata dari kalangan Gen Z. Berarti kan promosinya ketika Bu Siwi memberikan bantuan terkait dengan marketing kan. Produksi sudah, marketingnya ketahuan nih UMKM di wilayah ini membutuhkan marketing khusus. Karena customernya ternyata adalah Gen Z tadi. Gen Z misalnya ya. Yang sangat
muda-muda dengan packaging yang lebih senang yang hal yang packaging gitu ya, semacam itu. Tapi kalau nggak tahu itu, ketika memberikan bantuan terkait dengan digital marketing, koordinasi koperasi akan kesulitan. Dan bagi kita yang bagian regulasinya, membuat kebijakan dan penganggarannya, juga mempertanyakan ini buat apa sih, bener nggak sih? Kalau dengan ini datanya semacam ini, profilnya seperti ini, kita butuh anggaran seperti ini, dan outcome-nya kita kelihatan seperti apa yang diharapkan. Dan menurut saya kita nggak bisa berjalan sendiri lagi sekarang, sendiri-sendiri. Dari Bank Indonesia seperti ini, kemudian dari Dinas Koperasi seperti ini. Nggak zaman sudah. Nggak zaman. Saya sangat setuju dengan Pak Jokowi ketika dia bicara mengenai satu data, Pak. Satu data. Jadi misalkan data koperasi, data UMKM dan koperasi di Yogyakarta, di pusat, kemudian yang dimiliki oleh Bank Indonesia itu bisa sama gitu. Itu satu poin. Dan poin yang kedua yang menurut saya juga penting dan membuat saya senang adalah akses, kan ada unbankable dan yang tidak. Ya, bankable dan yang bisa ada yang tidak gitu. Ternyata dengan dipaksa seperti ini gitu, tanda kutip ya, dipermudah, tapi mereka juga akhirnya bisa memiliki akses ke bank yang sebelumnya bahwa UMKM atau mikro tuh tidak bisa mengakses bank. Sekarang mau nggak mau jadinya dipermudah. Dan ketika pembiayaan pendanaan modal kan yang ditanya terkait dengan transaksi. Biasanya kalau yang mikro itu pembukuannya kan pakai catat bahkan kan, lupa. Dan itu coret tulisannya. Iya, itu kan sulit di ini. Kalau dia punya minta tinggal di print kan. Print, Pak saya butuh modal. Jaminannya apa buat bahwa bisnis Bapak bagus dan lain-lain. Ini loh transaksi selama 3 bulan belakangan itu. Itu kan meningkat sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menyatu ya semua lintas sektor, ya mudah-mudahan Jogja lebih cepat recovery-nya gitu. Jadi kalau data BPS, data pengantar kemarin Pak Gubernur bahwa kemiskinan 12%,8%, saya berharap di 2022, 2023 dan seterusnya angka itu bisa turun karena sektor mikro ini berkembang pesat dengan dukungan dari teman-teman di bank juga, terutama di Bank Indonesia. Betul. Wah ini rasanya habis obrolan ini makin optimis ya Bu ya. Optimis harus menuju ke optimis bangkit ini. Jadi udah nggak ada ngelokro lagi, banyak hal yang dipermudah. Tadi dari dinas sendiri juga data-data juga sudah terus dibangun dengan Sibakul tadi, begitu juga dengan Bank Indonesia yang luar biasa. Tapi waktu kita ini terbatas, jadi aduh sayang sekali. Padahal masih pengen semangat nih ngobrolnya nih, semangat termasuk saya mau nagih kopinya nih, biar makin semangat. Tapi mungkin untuk menutup podcast kita, obrolan santai kita pada kesempatan kali ini, masing-masing boleh memberikan closing statementnya. Kita mulai dari Pak Miono terlebih dahulu, monggo Bapak. Baik, ya. Ke depan sistem pembayaran harus lebih maju, harus lebih lebih modern agar Indonesia ini tidak ketinggalan. Dan kami dari otoritas akan terus menyempurnakan KRIS maupun sistem yang lain. Nanti ada namanya BI Fast. Nah itu kalau cerita itu lagi lebih panjang lagi, ya kan? Bisa 1 hari Mbak Tio. Bisa 1 hari. Tapi paling tidak untuk KRIS ke depan kami akan meningkatkan program untuk sosialisasi, misalnya di KRIS Kumaton akan kita lanjutkan. Lalu KRIS kelas UMKM secara online maupun Zoom akan terus kita lakukan, menggandeng Bu Siwi terutama kerjasama nanti. Dan juga ada SMART ya, SMART itu Smart Traditional Market, menggerakkan relawan-relawan mahasiswa untuk mengedukasi KRIS di pasar-pasar ya seperti itu. Kami punya komunitas mahasiswa namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Itu mahasiswa itu kita kasih mahasiswa terpilih itu kita kasih beasiswa dan itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk bergerak di lapangan gitu, mengedukasi masyarakat.
namanya kita kasih nama Genbi Kris Army ya, kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa kan? Gitu kan. Lalu ada juga program 1000 Kris Masjid di DIY, dan ini semua sudah kita lakukan, sudah tercapai, dan syukur alhamdulillah. Ini menjawab kalau kota-kota amal hilang itu ya Pak? Kota amal, betul. Jadi mulai masjid, musola itu sudah kita masukin gitu. Seperti itu. Mungkin nanti bisa juga masuk mungkin di gereja atau di apa. Intinya semua akan kita digitalisasi dari sisi sistem pembayaran. Nah, nanti kalau terkait jadi dengan nggak ada alasan ya, aku nggak ke gereja jadi nggak persembahan. gitu. Udah ada Sekarang kris, bisa ya. Sudah ada kris gitu nanti, ya. Mas Bro ini bisa. Ada alasan baru kunker ke sana ini. Tetap persembahan. Betul. Monggo Pak. Kami akan terus kerjasama dengan dinas instansi terkait juga, dengan PJSP, dengan perbankan, dan tentu saja akan kita tingkatkanlah frekuensinya supaya Jogja memang istimewa. Luar biasa. Terima kasih Pak untuk komitmennya juga. Ini pasti butuh energi yang banyak, tetap sehat. Salam buat teman-teman yang ada di BI juga dengan target-target yang akan dilakukan. Ibu, silakan Ibu Siwi terlebih dahulu sebelum ke Mas Bro ini. Ya, kalau saya mengajak, kalau kita mau naik kelas, pasti kita harus berani untuk berubah. Nah, salah satunya berubah yang tadinya konvensional, kita siap untuk bertransformasi digital. Iya. Butuh komitmen kita, karena kolaborasi, inovasi ini menjadi kunci, maka ini tidak akan jalan tanpa ada komitmen dari kita semua. Jadi ini yang terus-menerus kita gaungkan ya, keamanan, kenyamanan, karena kalau sudah siap kris pasti kan itu kan rekam jejak digital dari kita sendiri ini kan juga menjadi harus kita ada security-nya, pasti pemerintah juga akan hadir di sana. Yang pasti infrastruktur ini juga nanti Mas Bro ini yang akan jawab, karena kalau Pak Miono udah masang di mana-mana kris tanpa nanti di sana juga infrastruktur untuk mendukung terhadap kebutuhan dari mungkin internetnya atau apapun, ini kan juga nggak ada gunanya juga. Jadi ini yang kita lakukan. Regulasi, SDM, dan pelembagaannya. Mungkin ini. Baik, terima kasih Bu Siwi, luar biasa. Jadi harus mau berubah, harus mau naik kelas, meskipun perubahan kadang-kadang ada singgungan dan tidak nyaman. Butuh proses. Tapi yang paling sederhana, kris tuh yang ada cuma nyaman dan aman loh. Masa nggak mau juga ya? Silakan aman, untuk nyaman, mudah, gitu. Dan sekaligus terpercaya dan membantu untuk tadi ya pencatatan manajemen. Mas Bro boleh singkat sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Siwi juga. Infrastrukturnya semoga segera bisa didukung. Jadi beberapa tahun ini kan perkembangan teknologi mendorong perubahan di segala sektor, termasuk di bisnis model. Kemudian ditambah lagi 2 tahun ini kita menghadapi COVID, itu juga mengubah ataupun menggeser semua paradigma dalam kita berkehidupan, baik di ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Jadi terkait dengan UMKM, mau nggak mau, kita juga harus ikut bisa beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh 2 hal tadi, kondisi COVID ataupun perkembangan teknologi yang sangat masif. Perkembangan teknologi ini tidak bisa dibendung. Mau nggak mau kita harus ikut. Karena banyak contoh perusahaan yang cukup besar karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi di market dan perkembangan teknologi juga tidak bisa bertahan. Dan saya berharap di Yogyakarta terutama UMKM-nya harus mau terbuka, open minded untuk bisa menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah implementasi QRIS ini gitu. Jadi itu poin pertamanya. Kemudian terkait dengan infrastruktur, terutama saya di Komisi Pemerintahan, saya sangat setuju sekali bahwa itu semua tidak akan bisa tercapai di Yogyakarta, tidak akan bisa tercapai, target-target yang disampaikan itu tidak tercapai ketika memang infrastrukturnya tidak terbangun. Dan saya berharap di komisi terkait, tidak hanya di Dinas Koperasi dan UMKM, tapi misalkan Kominfo juga memiliki concern yang sama membangun infrastruktur. Kemudian ketika infrastruktur sudah terbangun, nextnya adalah membangun ekosistem.
Ketika infrastruktur terbangun, ekosistem terbangun, diharapkan kesejahteraan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta secara luas bisa tercapai. Jadi tidak hanya slogan Jogja istimewa, tapi rakyatnya juga istimewa. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Bro, terima kasih Ibu Siwi, matur nuwun Bapak Miono untuk waktu dan juga energinya. Luar biasa obrolan kita hari ini begitu hangat sesuai dengan acara kita Moka Hangat, modal kuat, usaha meningkat. Ketemu lagi pastinya di podcast berikutnya dan terus maju UMKM di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Caranya gimana sih? Yang paling mudah, ayo kita pakai kris dulu. Krisin Sampai aja. ketemu. Krisin aja. Krisin aja gitu. Sampai ketemu, terima kasih.